Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru yang menuntut respon atau jawaban dari peserta didik. Keterampilan dasar bertanya merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru. Melalui keterampilan ini, seseorang guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Tanpa adanya pertanyaan-pertanyaan dari guru, suasana akan terasa membosankan dan suasana kelas pun menjadi tidak kondusif. Oleh karena itu, dalam setiap proses pembelajaran, strategi apapun yang digunakan bertanya merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian untuk manfaat yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Yang ketiga, membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan menuntunnya ke sebuah jawaban. Yang keempat, yaitu memusatkan siswa pada masalah yang dibahas. Kemudian untuk tujuan, yang pertama yaitu memotivasi peserta didik agar terlibat dalam interaksi belajar. Kemudian yang kedua yaitu melatih kemampuan mengutarakan pendapat. Ketiga, merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Keempat, melatih peserta didik berpikir divergen. Kemudian yang terakhir yaitu mencapai tujuan belajar. Jenis-jenis pertanyaan. Pertanyaan langsung yaitu pertanyaan yang ditunjukkan kepada salah satu peserta didik. Pertanyaan umum dan terbuka yaitu pertanyaan yang ditunjukkan kepada seluruh kelas. Pertanyaan retorik yaitu pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban. Pertanyaan faktual yaitu pertanyaan untuk menggali fakta dan informasi. Pertanyaan yang diarahkan kembali yaitu pertanyaan yang dikembalikan kepada peserta didik atas pertanyaan peserta didik lain. Pertanyaan memimpin leading question yaitu pertanyaan yang jawabannya tersimpul dalam pertanyaan itu sendiri. Prinsip-prinsip bertanya. Pertanyaan hendaknya mengenai satu masalah saja. Berikan waktu berpikir kepada peserta didik. Pertanyaan hendaknya singkat, jelas, dan disusun dengan kata-kata yang sederhana. Pertanyaan didistribusikan secara merata kepada para peserta didik. Pertanyaan langsung sebaiknya diberikan secara random. Pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan peserta didik. Sebaiknya hindari pertanyaan retorika atau leading question. Tipe dan syarat-syarat bertanya. Pertama, pertanyaan yang menuntut fakta-fakta, yaitu pertanyaan untuk mengembangkan atau melatih daya ingat siswa terhadap sesuatu yang pernah dipelajarinya. Kedua, pertanyaan yang menuntut kemampuan yang membandingkan, yaitu pertanyaan untuk mengembangkan atau melatih daya pikir analisis dan sintesis. Tiga, pertanyaan yang menuntut kemampuan memperkirakan, yaitu pertanyaan untuk mengembangkan atau melatih kemampuan atau membuat perkiraan-perkiraan. Keempat, pertanyaan yang menuntut kemampuan analisis, yaitu pertanyaan untuk mengembangkan dan melatih kemampuan daya analisis. Kelima, pertanyaan yang menuntut pengorganisasian, yaitu pertanyaan untuk mengembangkan atau melatih kemampuan berpikir secara teratur. Keenam, pertanyaan yang tidak perlu dikemukakan jawabannya, yaitu pertanyaan untuk memberikan penegasan atau meyakinkan tentang sesuatu kepada siswa. Pertanyaan ini digolongkan dengan pertanyaan retorika yang tidak perlu mendapatkan jawaban. Komponen keterampilan bertanya. 1. Pemberian acuan. Kadang-kadang guru perlu memberikan acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan. 2. Pemindahan giliran. Ada kalanya satu pertanyaan perlu dijawab oleh lebih dari satu siswa karena jawaban siswa benar atau belum memadai. Selanjutnya, penyebaran. Untuk melibatkan siswa sebanyak-banyaknya dalam pembelajaran, guru perlu menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak. Pemberian waktu berpikir. Setelah mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa, guru perlu memberikan waktu untuk berpikir sebelum menunjukkan salah seorang siswa untuk menjawab. Selanjutnya, pemberian tuntunan. Bila siswa itu menjawab salah atau tidak bisa menjawab pertanyaan, guru hendaknya memberikan tuntunan kepada siswa itu agar dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. Prinsip-prinsip keterampilan bertanya. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Suasana pembelajaran harus diciptakan dalam kondisi yang menyenangkan sehingga merasa nyaman dan betah dalam belajar. Salah satu upaya mengembangkan suasana pembelajaran yang menyenangkan antara lain yaitu
Bagaimana pertanyaan yang diajukan memiliki nuansa psikologis yang hangat dan mendorong spirit belajar yang tinggi. Yang kedua, memberikan waktu berpikir. Menurut penulis, setelah mengajukan pertanyaan, hendaknya guru tidak langsung menunjuk salah seorang dari siswa untuk langsung menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi memberikan kelonggaran waktu kepada siswa untuk memikirkan atau menemukan jawaban atas pertanyaannya. Di samping kedua prinsip tersebut di atas, untuk mengefektifkan keterampilan bertanya, hendaknya menghindari hal-hal seperti berikut ini. 1. Mengulangi pertanyaan sendiri. 2. Mengulangi jawaban siswa. 3. Menjawab pertanyaan sendiri. 4. Mengajukan pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Yang kelima, mengajukan pertanyaan ganda. Yang keenam, menentukan siswa yang akan menjawab pertanyaan. Meningkatkan kualitas pertanyaan. Yang pertama, memberikan pertanyaan secara berjenjang. Pertanyaan secara berjenjang adalah pengaturan pertanyaan yang dimulai dari pertanyaan tingkat rendah ke pertanyaan tingkat tinggi. Artinya, dalam memberikan pertanyaan sebaiknya dimulai dari pertanyaan mengingat, memahami, penerapan, dan seterusnya. Misalnya dalam satu bahasa tertentu guru memberikan pertanyaan ingatan untuk menghafal fakta, kemudian pertanyaan analisis, dan seterusnya. Selanjutnya, gunakan pertanyaan-pertanyaan untuk melacak. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya melacak sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas bertanya sebagai alat pembelajaran. Beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan melacak antara lain: 1. Ketika guru mendapatkan jawaban siswa dengan struktur kalimat yang rancu, maka guru dapat mengajukan pertanyaan yang mengharapkan siswa memperbaiki kalimat yang diajukan. Ketika siswa menjawab berdasarkan alur pikiran atau pandangan menurut siswa sendiri, guru dapat mengajukan pertanyaan agar siswa dapat memberikan argumen yang tepat. Ketika siswa menjawab pertanyaan belum lengkap sesuai konsep yang benar, maka guru dapat membimbing siswa agar siswa tersebut memberikan jawaban yang lengkap.